teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Devi Sukmanjani dengan NIM 24520000147 dari kelas 4D PGSD Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada video kali ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di SD dengan dosen pengampu Ibu Gebi Adilistia, Magister Pendidikan. Yuk simak video berikutnya. Di kerajaan Jenggala, seorang selir yang iri memfitnah permaisuri telah meracuninya demi merebut posisi di istana. Raja Raden Putra yang terhasut langsung memerintahkan Pati untuk mengusir dan membunuh permaisuri yang sedang hamil di hutan. Namun, Pati yang bijak tidak membunuhnya dan hanya memberikan keterangan palsu kepada raja menggunakan darah kelinci pada selendang permaisuri dan pedangnya. Di dalam hutan, permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Cindelaras, yang tumbuh menjadi remaja cerdas dan tampan yang ditemani seekor ayam jantan ajaib yang suara kokoknya mampu mengungkap identitas asli Cindelaras dan ayahnya. Setelah mengetahui asal-usulnya, Cindelaras pergi ke istana untuk menemui ayahnya sambil membawa ayam jagonya. Berita kehebatan ayam itu sampai ke telinga raja, hingga raja menantang Cindelaras untuk beradu ayam. Jika menang, setengah kekayaan kerajaan akan diberikan kepada Cindelaras, dan jika kalah, Cindelaras harus menyerahkan ayamnya dan kepalanya dipancung. Saat ayam Cindelaras memenangkan pertandingan, kokoknya mengungkap rahasia bahwa Cindelaras adalah anak dari Raja Raden Putra. Menyadari kesalahannya, raja pun meminta maaf, menjemput kembali permaisuri, dan menghukum selir yang licik. Akhirnya, mereka hidup bahagia dan Cindelaras menggantikan ayahnya yang sudah meninggal menjadi raja yang adil dan bijaksana. Baik teman-teman semuanya, untuk pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Cindelaras adalah kebenaran akan terungkap meski telah ditutup dengan fitnah. Cerita ini juga mengajarkan kepada kita untuk tidak mudah percaya oleh informasi yang berasal dari satu pihak tanpa mengetahui kebenarannya, karena keputusan yang diambil secara cepat akan mendatangkan penyesalan di akhir. Selain itu, sifat iri akan membawa malapetaka bagi diri kita sendiri. Sedangkan kejujuran dan kesabaran dalam menghadapi cobaan akan membuahkan kebahagiaan dan keadilan di waktu yang akan datang. Untuk selanjutnya adalah strategi yang digunakan dalam membaca cerita rakyat Cindelaras. Yang saya gunakan adalah strategi SK3R, yaitu Survey, Question, Read, Reset, and Review. Karena teknik ini bertujuan agar pembaca dapat memahami dan mengingat isi cerita dalam jangka waktu yang lama.
Oke teman-teman, itu tadi adalah ringkasan cerita rakyat yang berjudul Cindelaras. Semoga cerita tersebut bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.